Jadi saya izin dulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta satu orang memimpin doa di depan. Alicia Putra, Aksan, Alia hadir, Arjun, Fanda, Farel Usman, Umaira Yusuf, Muhammad Fadil Fairul, Muhammad Fadlin Arif, Muhammad Rafa Putra, Rivaldi Novo, Muhammad Sabarudin, Muhammad Syafa Usai, Muhammad Saputra Usai, Muhammad Rahman Afan, Kasir, Naisila, Nuramiati, Zakia Adelia hadir. Oke, baik. Di sini saya mau tanya kalian, apakah sudah mengetahui atau apa yang kalian ketahui tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara? Ada yang bisa? Islam masuk ke Nusantara melalui jalur. Oke, atas nama adik siapa? Alia. Alia. Menurut adik Alia, Islam masuk melalui empat jalur. Nah, kemudian oke, jadi saya langsung menjelaskan materi saja biar tidak lama. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 melalui jalur melalui jalur perdagangan
Selain membawa barang dagangan mereka, mereka juga menyebarkan Islam melalui perkawinan dengan cara menikahi para wanita lokal atau wanita setempat. Nah, kemudian jalur ketiga yaitu dakwah. Jalur ketiga yaitu dakwah. Nah, jalur ketiga ini yang memerankan peran penting pada penyebaran Islam. Yang paling penting itu adalah para ulama dan ahli sufi, di mana mereka membangun pondok pesantren, sehingga itulah yang menjadi penyebaran utama mereka di dakwah. Nah, jalur terakhir ada politik. Nah, jalur politik, melalui jalur politik seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pada jalur pernikahan, para saudagar muslim juga menikahi warga setempat atau penguasa lokal. Nah, di situ mereka menikahi penguasa lokal. Dari penguasa lokal itulah nantinya penyebaran Islam mulai meluas. Oke, jadi, nah kemudian di sini saya akan membagikan peta Nusantara. Sebelum itu, baiklah kita akan membaginya. Saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, 3 kelompok saja. Supaya mempercepat, di sini kelompok 1, ini kelompok 2, dan yang di belakang kelompok 3. Semua kelompok sudah kebagian? Sudah. Ya. Oke, jadi nah, di sini ada lembar kertas kelompok. Silakan kalian periksa masing-masing. Jadi tugas kalian adalah tiap kelompok itu menganalisis peta Nusantara yang sudah saya bagikan, kemudian kalian menganalisis jalur-jalur masuknya Islam ke Nusantara. Setelah itu kalian akan mendiskusikannya dan kemudian akan mempresentasikan di depan masing-masing kelompok. Bisa? Bisa. Oke, saya beri kalian waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Ada yang mau ditanyakan?
Ya. Sekarang silakan masing-masing kelompok dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil analisa dan hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Kelompok lain silakan perhatikan kelompok 1 yang sedang mempresentasikan. hasil diskusi kami. Terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hidrawati Mile. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan peta Nusantara dan proses masuknya Islam melalui beberapa jalur. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan pendekatan damai, adaptif terhadap budaya lokal, serta toleransi terhadap keberagaman. Dengan cara tersebut, Islam berhasil meraih tempat yang kuat di hati masyarakat, dan ada beberapa cara penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Yang kedua, melalui jalur pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Nusantara. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini dibentuk oleh para dai yang mengabdi dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Nusantara. Yang keempat, melalui jalur akulturasi budaya. Agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar pada abad ke-12 hingga abad ke-14 Masehi. Dan yang terakhir, kelima, melalui jalur politik. Penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan melalui pendekatan politik. Salah satunya adalah berdirinya Kesultanan Demak yang kental dengan peran Wali Songo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proses masuknya Islam melalui berbagai jalur. Yang pertama, jalur perdagangan. Proses masuknya
Islam melalui jalur perdagangan. Saudagar Arab akan pergi ke Tiongkok karena menunggu kapal, jadi mereka menyempatkan diri ke Indonesia. Para pedagang Arab melihat ternyata di Indonesia salah satu sumber penghasil rempah-rempah terbanyak. Jadi mereka menyempatkan diri waktu untuk berdagang. Pedagang Arab lainnya dari Tiongkok, dan ada juga yang menyempatkan diri untuk berdagang, dan ada juga yang tinggal di sana, dan ada juga Selanjutnya saya akan menceritakan proses masuknya Islam melalui jalur pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Nusantara. Setelah jalur pernikahan ini ditempuh oleh para pedagang Muslim sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi. Umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang. Mereka sengaja menikahi para putra-putri raja. Sehingga anak dan rakyat raja akan ditertuti masuk Islam terlebih dahulu. Sekian dari kami. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 3. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, jadi tadi presentasi masing-masing tiap kelompok. Jadi apa yang mau dipelajari hari ini pada pertemuan hari ini? Melalui jalur Jadi Islam masuk ke Nusantara melalui jalur Tadi yang saya dengar melalui jalur ada yang mau akulturasi budaya. Kira-kira adik Adia bisa menjelaskan kembali yang sudah adik jelaskan tadi pas presentasi. Mungkin teman-teman lain tidak terlalu mendengar. Tidak, yang bagian akulturasi. agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Paham? Ada yang mendengar? Jadi akulturasi budaya terjadi pada abad ke-12 hingga 14. Berarti selama 2 abad itu terjadi akulturasi budaya, perubahan budaya. Jadi aturan main ini ada 3 spidol.
lagi, terserah. Tidak ada izin. Satu, dua, tiga. Tambah 1, 2. Pendidikan, politik, dan perdagangan, jalur, nusantara, Kosong. Anjir apa itu anjir? Penyebaran. Abad kosong. Itu Nusantara kosong. Oke. Oh, oke. orang ketiga. Apa ini bun? Jangan tahu. Saya tahu. Orang ketiga. Saya tahu. Siapa Jo? Jangan makan orang ketiga. Saya. Oh, belum. Yang pertama. Orang pertama itu Adis, orang ketiga itu Alia. Saya. Saya. Ibu. Sudah. Cuma torenya yang dapat ya. Oh, iya. Kelompok 1, 2, 3. Tinggal itu orang dong. Bintang. Oh, iya. Oke. Ulang ya. Ingat, perhatikan DP-ku. Jangan lupakan Orang ketiga. orang pertama itu Putra. Putra. Orang kedua itu saya. Orang ketiga di Padri. Orang ketiga di Padri. Dewuta. Orang Di Padri Buta. Di Padri. Di Padri doa. Sampai ke Jawa. Apa ini? Tidak paham. Masih belum. Tahu, pakai orang yang belum ada yang tahu, ibu yang tahu. Orang pertama itu Ara. Orang kedua itu Witan. Orang Adis. ketiga Orang ketiga Koko. Orang ketiga Koko. Saya. Orang ketiga itu 3. Orang ketiga Ibu. Ibu. Orang ketiganya. Orang ketiga si Ibu. Orang ketiga di luar. Orang ketiga si Ibu. ulang. Gas, berat tak? Pakai DP-ku. Orang pertama itu Fajrin. Orang kedua itu Fadel. Orang ketiga siapa? Jokowi. Orang ketiga saya. Jangan lupakan orang ketiga. Oh, Orang pertama itu dia. Aja. Orang pertama itu dia. Orang kedua itu Humaira. Catat ah, DP tugas.
Apa pengaruh Islam? Dia masukin pedagang. Apa pengaruh Islam? Apa pengaruh Islam? Islam bahasa sekali ada bumi itu bulat turun naik oke guys Sidoan Nusantara. Terhadap turun naik Oh, politik. turun naik Budaya. kurang bahasa budaya dan Pendidikan sosial. di Nusantara. turun ini turunan Sudah. lagi Sudah. Aziz. Baiklah, untuk kepada masing-masing kelompok silakan kumpul tugas kalian di sini di depan. Bu, ada no. Apa dulu? Spidol di bawah. Bubut spidol. Sudah sama? Udah Bu Guru. Baik, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan nanti berpisah. Walaupun kita tidak ada masalah, kita harus saling memaafkan. Siap. Maaf baik batin ramah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.